911-922. David merasa bahwa kata-kata lelaki tua itu tidak masuk akal dan tidak masuk akal, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkalnya. Ini karena jika dia tidak memiliki sistem, tidak ada seorang pun di bumi yang bisa menghentikan Pavan, dan hal-hal mungkin benar-benar berkembang seperti yang dikatakan orang tua itu. Manusia di bumi ditanami dengan tanda budak, dan mereka tidak bisa menghilangkan bekasnya sampai manusia di bumi punah. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan yang relatif masuk akal untuk penampilan sistem. Sejak dia masih kecil, dia selalu merasa bahwa dia tidak beruntung. Mengapa sistem tiba-tiba datang kepadanya? Ternyata dia sendiri di Timelin lain telah mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan ini untuk dirinya yang sekarang. Namun, sistemnya agak terlalu misterius. Itu adalah produk dari peradaban level 10. Bahkan jika itu adalah peradaban level 9, David merasa bahwa dia mungkin berjuang untuk memahaminya, apalagi dirinya sebagai warga bumi, sebuah peradaban yang bahkan tidak berada di level 1. Jika dia ingin tahu lebih banyak tentang ini, jalan masih panjang. Terima kasih, David berkata dengan tulus kepada orang tua itu. Orang tua ini telah membayar terlalu banyak untuk orang-orang di bumi. Namun, jika David berada di posisi orang tua itu, dia mungkin juga melakukan hal yang sama. David, kamu tidak perlu berterima kasih padaku karena jika aku membantumu, aku juga akan membantu diriku sendiri. Di garis waktu itu, diperbudak berarti rasa sakit yang abadi bagi manusia di bumi. Kemanapun kamu pergi, orang akan melihat kami dengan diskriminasi. Bukan hanya saya, banyak orang menghabiskan hidup mereka mencari cara untuk menghilangkan tanda budak. Ngomong-ngomong, karena Pavan gagal menanam tanda budak di bumi, bagaimana dia sekarang? Dia tidak melarikan diri, kan? Orang tua itu bertanya tiba-tiba. Tidak, aku melumpuhkannya dan menahannya, jawab David. Itu bagus. Kamu tidak bisa membiarkan dia melarikan diri karena Oktagon memiliki sesuatu yang dibutuhkan penduduk bumi. Potensi penduduk bumi sangat kuat, tetapi tidak pernah dirangsang. Karena kamu telah menahan Pavan, kamu dapat menemukan sesuatu yang disebut obat genetik di Oktagon, dan Anda dapat merangsang potensi penduduk bumi dengan itu, dan tidak akan ada efek samping. Sekarang, tanpa batasan tanda budak, yang menunggu Anda adalah alam semesta tanpa batas. Saya telah berhasil. Lelaki tua itu mulai terisak lagi. Saya mengerti. Tidak peduli apa, saya masih ingin berterima kasih. Jika Anda tidak melakukan segalanya untuk memberi saya sistem, nasib bumi akan sama seperti yang Anda gambarkan. Pavan akan menanam tanda budaknya di sini, dan kita akan menjadi budaknya selamanya. Kita tidak akan bisa membebaskan diri kita sendiri sampai kita punah. Setelah David selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. David, tanpa batasan tanda budak, setelah bakatmu dirangsang, ditambah dengan bantuan sistem, masa depanmu tidak terbatas dan dapat mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk masa depan, kata lelaki tua itu. Kamu bisa memberitahuku. Selama itu dalam kekuatanku, aku pasti tidak akan menolak. Banyak teman saya yang dulu mencari penghapusan tanda budak dengan saya mati untuk peradaban tingkat dewa. Tanpa mereka, saya tidak bisa melarikan diri dengan sistem. Jadi, mereka menukar hidup mereka dengan sistem di dalam kamu. Sekarang bahwa Anda memiliki kemampuan, saya akan memberitahu Anda lokasi planet tempat mereka tinggal. Saya harap Anda dapat menemukan mereka dan membantu mereka. Orang tua itu memandang David dan berkata, ini akan menjadi tugas saya. Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Bahkan jika saya terlambat, saya akan memastikan mereka menjalani kehidupan yang baik. Saya akan membantu mereka menghilangkan tanda budak ketika saya memiliki kemampuan. Melakukannya di masa depan, David berjanji dengan sungguh-sungguh. Dia tidak punya alasan untuk menolak permintaan orang tua itu. Tanpa bantuan mereka, David tidak akan berada di sini hari ini. Bagus, hahaha. Aku lega sekarang karena aku memenuhi janjimu. Aku khawatir kamu akan kehilangan integritasmu karena kamu memperoleh pencapaian seperti itu dalam waktu singkat dengan sistem. Aku pikir kekhawatiranku berlebihan karena kamu masih orang yang sangat saya kenal. Lelaki tua itu tertawa keras dan berkata. David sedikit terdiam. Orang tua ini adalah dia di Timelin lain, jadi bisakah dia tidak mengenal David? Selanjutnya, lelaki tua itu memberitahu David beberapa nama dan lokasi planet tempat mereka tinggal. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Sejak mereka ditanam dengan tanda budak, mereka menolak untuk menyerah dan terus berusaha mencari solusi di luar sana. Karenanya, mereka memiliki nasib yang sama dengan lelaki tua itu. Mereka semua berkumpul dan saling mendukung. Pada akhirnya, mereka menemukan sistem di sisa-sisa peradaban tingkat dewa. Bab 912. Kemudian, perjalanan melalui ruang dan waktu dan berakhir dengan David. Meskipun lelaki tua itu menggambarkannya seperti itu, kekuatan pikiran David sangat kuat. Dia tidak akan melupakan apapun yang dia lihat dan dengar. Dia diam-diam mengingat nama dan alamatnya. Selama masalah bumi benar-benar terpecahkan, dia akan pergi untuk menyelamatkan planet tempat orang-orang ini tinggal. David, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Kami telah melakukan yang terbaik. Jangan meremehkan diri sendiri.
Bahkan jika bakat Anda berada di antara bintang-bintang, itu akan tetap berada di puncak. Ditambah lagi, saya yakin Anda dapat membuat keajaiban dengan bantuan sistem, kata lelaki tua itu ketika sosoknya mulai menghilang perlahan. David tahu bahwa lelaki tua itu akan menghilang sepenuhnya. Dia tiba-tiba bertanya, apa yang akhirnya terjadi pada Pavan di Timelin Anda? Setelah Pavan menanam tanda budak di bumi, dia menjadi makmur. Dia tidak hanya menjadi kepala keluarga Tufin tetapi juga mengalahkan semua orang yang bersaing memperebutkan gelar Master of the Milky Way dan menjadi Master of the Milky Way. Di saat kematiannya, dikatakan bahwa Pavan telah mengambil langkah lebih jauh. Dia hanya bisa mencapai ini dengan menyerap bakat penduduk bumi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya sama sekali karena bakatnya yang biasa-biasa saja, kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Jangan khawatir, aku tidak akan memberinya kesempatan ini, kata David dengan suara berat. Kalau begitu, selamat tinggal, David. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menghilang dari depan David. David tiba-tiba terbangun. Dia langsung duduk dari tempat tidur, dan dia menepuk wajahnya. Dia tidak bisa memastikan apakah yang baru saja dia alami itu benar. Meski begitu, semua yang ada di kepalanya begitu jelas. Ada apa, David, kamu baik-baik saja? Tanya Celia. Ketika David tiba-tiba duduk, dia membangunkan Celia, yang sedang tidur di sebelahnya. Aku baik-baik saja, kamu harus kembali tidur, Celia, David menghibur. David, apakah kamu mengalami mimpi buruk? Ya, aku memang punya mimpi khusus. Jangan takut, aku akan selalu bersamamu. Celia beringsut mendekati David dan memeluknya. Saat David menikmati kehalusan Celia, dia tidak bisa tidak memikirkan lelaki tua dalam mimpinya. Celia harus bersama David dalam ruang dan waktu itu. Namun, bencana menghancurkan segalanya. David tidak bertanya tentang akhir mereka. Namun, dilihat dari apa yang dikatakan lelaki tua itu, ini seharusnya tidak ideal. Selena juga. Dia bisa menyelamatkan dirinya dari semua penderitaan, tetapi dia bersikeras untuk menempuh jalan yang penuh dengan banyak rintangan. Pada akhirnya, dia mengorbankan hidupnya untuk sepotong harapan itu. Karena itu, David mulai merasa protektif terhadap wanita itu. Bab 913. Setelah David menyelipkan Celia, dia membuka panel sistem. Memang, itu telah selesai ditingkatkan. Sistem telah ditingkatkan dan sekarang dalam fase 2. Semua data akan diatur ulang dan disegarkan. Tuan rumah, silakan gunakan sistem secara wajar sesuai dengan aturan baru. Kemudian, sebuah antarmuka muncul. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, $1 kuintiliun galaksi. Tubuh, stellar level 10 dapat ditingkatkan dengan 100 poin mewah. Pikiran, stellar level 10 dapat ditingkatkan dengan 100 poin mewah. Pertarungan, peringkat kosmos sebagian. Keterampilan tempur, pukulan void level masuk tamparan penghancur udara, level masuk teknik pedang pemecah jahat level masuk. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno pakar. Poin mewah, 0. David melihat panel sistem yang ditata ulang dan disegarkan. Setelah memasuki fase 2, ada beberapa perubahan baru. Pertama, saldonya kembali ke kuadriliun, dan satuannya berubah menjadi dolar galaksi. Kemudian, ada tambahan keterampilan tempur dan tempur. Selain pengobatan tradisional kuno, keterampilan mengemudi, keterampilan basket, dan sebagainya hilang dari kolom keterampilan. Ini juga berarti bahwa tahap kedua tidak mengenali keterampilan ini. Tentu saja, penjelasan lain yang masuk akal adalah bahwa David tidak membutuhkan keterampilan ini di galaksi peradaban Stella. Sementara David sedang melihat 3 keterampilan tempur baru yang muncul di kolom keterampilan tempur, dia tiba-tiba mendengar suara di kepalanya. Tuan rumah telah menyelesaikan tes fase pertama dan telah berhasil memasuki fase kedua. 3 keterampilan tempur teratas telah dihargai, Void Pang, Air Crushing Slap, dan Evil Splitting Sword Technique. Kemudian, informasi tentang ketiga keterampilan ini melonjak ke otak David. Setelah dia menerima informasi tentang ketiga keterampilan ini, David sangat bersemangat. Ini sangat kuat. Ini mirip dengan keterampilan tempur di bumi, tapi ada perbedaan besar dalam hal kekuatan. Dia bisa menghancurkan sebuah planet dengan satu Void Pang, yang sangat hebat. Plus, dia bisa mengabaikan ruang dan jarak dan menggunakan air crushing slap untuk membunuh seseorang di udara. Dengan itu, dia bisa mengalahkan musuhnya dari jarak ribuan mil. Terakhir, dia bisa melenyapkan semua kejahatan dan membunuh semua iblis dengan teknik pedang pemecah jahat. Teknik ini akan menjadi musuh semua kejahatan. David menyesali betapa kuatnya sistem itu. Namun, dia merasa lega ketika dia mengira ini adalah produk dari peradaban tingkat dewa. Bumi bahkan bukan peradaban level 1, jadi dia tidak bisa memahami kekuatan peradaban tingkat dewa. Ketika David pertama kali bertemu Pavan, dia sedikit khawatir Pavan akan menemukan sistemnya. Bagaimanapun, Pavan berasal dari peradaban yang lebih tinggi, dan sistemnya juga dari luar angkasa. Sekarang, sepertinya dia hanya terlalu banyak berpikir. Akan sulit untuk mengatakan apakah seseorang dari peradaban level 8 atau 9 akan menemukan sistemnya, apalagi peradaban level 3. Peradaban tingkat dewa.
Nama ini terdengar sangat buruk Asterisks, itu jauh lebih kuat daripada peradaban level 8 atau 9. Oleh karena itu, David dapat menggunakan sistem tanpa khawatir di masa depan. Dia tidak perlu khawatir akan ketahuan. Saat itu, David merasa bahwa sistemnya luar biasa, tetapi dia tidak berpikir itu akan begitu kuat. Panel sistem menunjukkan tubuh dan pikiran David sebagai stellar level 10 sementara pertarungannya adalah sebagian peringkat kosmos. Saat dia menyerang oktagon milik Pavan, David hanya menunjukkan kekuatan tempur dari planet Ranker Puncak. Dengan demikian, orang bisa melihat seberapa teliti dia bersembunyi. Jika Pavan mengetahui tentang kekuatan sejati David, dia mungkin akan mengencingi dirinya sendiri dalam ketakutan. David akan berada di level yang sama dengan tetua senior keluarga Tufin dengan kekuatan tempur sebagian kosmos Ranker. Tentu saja, David memiliki beberapa keraguan tentang ini. Tidak bijaksana baginya untuk segera menunjukkan kartu trufnya karena dia tidak tahu apakah Pavan dan yang lainnya memiliki kartu truf saat itu. Jika dia menunjukkan segalanya, dia mungkin menjadi sasaran. Jadi, bahkan jika itu berarti gagal mengalahkan mereka setelah waktu yang lama, dia tidak menunjukkan kekuatan tempurnya yang melampaui puncak planet Rank. Dia akan senang hanya untuk menjaga Pavan tetap ada. Namun, jika dia tidak bisa menahan Pavan di sini dengan kekuatan tempurnya sebagai peringkat planet puncak, David akan mengekspos kekuatannya sebagai Stellar Ranker. Dia tidak akan pernah membiarkan Pavan pergi apapun yang terjadi. Bab 914. Sekarang, sepertinya strateginya benar. Dia hanya menunjukkan kekuatan puncak planet Ranker, jadi ketika Pavan menyampaikan berita itu kembali ke keluarga Tufin, dia akan memberitahu mereka bahwa David baru saja berada di puncak planet Rank. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan tempur David telah mencapai sebagian peringkat kosmos. Lain kali keluarga Tufin datang ke bumi, David merasa dia akan mampu menangani mereka. Jika David memberitahu Pavan kekuatan sebenarnya dan dia menyampaikan informasi ini kembali ke keluarganya, maka orang berikutnya dari keluarga Tufin pasti akan lebih kuat dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Daud tidak salah dalam menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa sistem telah diatur ulang dan disegarkan, dan keseimbangannya juga tidak lagi diukur dalam mata uang apapun di bumi tetapi dolar galaksi. Dalam hal ini, apakah itu berarti dia tidak mungkin menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah di bumi? Haruskah dia pergi ke pusat Bima Sakti untuk terus menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah dan kemudian meningkatkan kekuatannya? Jika demikian, itu akan sedikit merepotkan. David tidak akan pergi sampai bumi benar-benar aman. Tidak pergi berarti dia tidak akan memiliki cara untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya. Dia akan mampu menangani keluarga Tufin ketika mereka tiba, tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya setelah itu? Orang-orang yang dikirim keluarga Tufin ke bumi pasti akan semakin kuat. David tidak berpikir dia bisa mendominasi luar angkasa sebagai seorang kosmos ranker parsial. Jika dia terus menunggu di bumi dan tidak meningkatkan dirinya sendiri, musuh-musuhnya akan segera mengalahkannya. Dia sepertinya menemui kendala. Dia tidak dapat meningkatkan dirinya sendiri jika dia tidak meninggalkan bumi, tetapi bumi mungkin akan diserang jika dia melakukannya. Apa yang harus saya lakukan? David menatap langit berbintang di luar jendela dan tenggelam dalam pikirannya. Keluarga Tufin mungkin sedang dalam perjalanan ke sini, jadi dia tidak bisa meninggalkan bumi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba obat genetik. David dari tim Elin lain mengatakan bahwa David saat ini sangat berbakat, tetapi bakatnya tidak dirangsang. Begitu dia melakukannya, dia akan bisa berkultivasi lebih cepat. Sejujurnya, David tidak terlalu percaya diri dengan bakatnya. Namun, dia hanya bisa melakukan ini sekarang. Dia harus mencoba terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak. Pada saat ini, pemberitahuan muncul di sistem. Sistem terhubung ke internet Stellar Civilization Galaxy, haruskah saya menghubungkannya ke internet bumi? Ada dua pilihan di bawah ini. Iya dan tidak. Apa artinya ini? Bisakah sistem terhubung ke internet Bima Sakti dari bumi? David sangat gembira. Ini adalah berita bagus. Jika dia bisa terhubung ke internet Bima Sakti, dia tidak hanya bisa memahami segala sesuatu tentang Bima Sakti tetapi juga menghabiskan uang di internet. Dia akan bisa mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya dengan cara ini, kan? David mengklik ya tanpa ragu-ragu. Sistem membuka jendela lain. Menghubungkan. Harap tunggu. Sekitar beberapa detik kemudian, sistem menampilkan tersambung berhasil. Internet bumi sinkron dengan internet Bima Sakti. Apakah Anda ingin menyembunyikan lokasi bumi? Masih ada dua pilihan di bawah ini. Iya dan tidak. David tentu saja memilih ya. Akan lebih baik jika dia bisa menyembunyikan lokasi bumi. Jika orang lain tahu dan lebih banyak Pavan datang di masa depan, bumi akan dalam bahaya. Bab 915. Pada saat ini, semua netizen yang begadang untuk menjelajahi internet menyadari bahwa internet terlihat berbeda. Berita aneh yang tidak mereka mengerti bermunculan tanpa alasan.
Berita terbaru, Kepala Planet Tanpa Batas, Burk Lutgen, telah menembus peringkat kosmos, dan dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang Pridansa, Mia Concord, untuk menari untuknya di Planet Tanpa Batas. Menurut sumber, Mia sudah setuju, dan dia sekarang menuju ke Planet Tanpa Batas. Berita terbaru, keluarga Della Rosa mengumumkan hari ini bahwa mereka akan bekerja keras untuk memperjuangkan posisi di antara 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti. Keluarga Tufin dalam bahaya, begitu mereka kehilangan posisi ini, prestise keluarga Tufin akan anjlok. Berita terbaru, Milky Way Battle Institution akan mengadakan pertempuran yang sangat langka di antara 9 institusi segera. Pertempuran ini akan menjadi yang terbesar. Ketua Primo Institution, Leonidas Hinsen, mengumumkan bahwa akan ada pertempuran 1 vs 8, yang mana mengejutkan semua orang. 8 institusi lainnya juga menyatakan bahwa mereka akan memberi pelajaran yang layak kepada Primo Institution. Ada lebih banyak berita seperti itu. Sementara netizen yang tak terhitung jumlahnya merasa bingung, mereka juga sangat bersemangat. Oleh karena itu, mereka mulai membaca berita dengan sungguh-sungguh. Dunia internet bumi sedang gempar. David mengeluarkan ponselnya dan membuka situs web secara acak. Dia juga sangat bersemangat saat melihat berita yang tak terhitung jumlahnya tentang Bima Sakti. Dia benar-benar bisa terhubung ke internet Bima Sakti. Dia mulai mencari segala sesuatu tentang Bima Sakti di ponselnya. Bima Sakti terlalu luas. Ada ratusan miliar planet, besar dan kecil. Setidaknya ada 1 juta planet hidup, begitu banyak hal akan terjadi setiap hari. David mencari selama setengah malam tetapi menyadari apa yang dia pahami hanyalah puncak gunung es. Namun, David fokus pada berita tentang keluarga Tufin. David sudah tahu sebagian besar hal yang berkaitan dengan keluarga Tufin. Dia merasa lega untuk sementara. Meskipun keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, mereka adalah yang terlemah dari kelompok itu. Juga, posisi mereka di antara 8 keluarga terkemuka tampak agak tidak aman. Di permukaan, orang terkuat di keluarga Tufin hanyalah peringkat kosmos. Jika ini masalahnya, tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim orang terkuat mereka. Selama itu bukan seorang kosmos ranker, maka seorang kosmos ranker parsial seperti dia seharusnya bisa menghadapi mereka. Ini setidaknya memberinya banyak waktu. Selama dia terus membaik, maka keluarga Tufin tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Tentu saja, dia tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga Tufin menyembunyikan orang yang lebih kuat. Mereka adalah keluarga besar, jadi mereka tidak akan menunjukkan semua kekuatan mereka. Karena itu, David tidak bisa bersantai sedikit pun selama periode yang singkat ini. Langit sudah sedikit cerah. David meletakkan ponselnya. Setelah itu, dia bangun, mandi, dan memasak. Segera, 3 mangkuk mie mentega harum disiapkan. David membawa mie ke kamar tidur, membangunkan Celia, dan menyerahkan mie padanya. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum mengetuk pintu Selena. Ketuk ketuk ketuk. Yang akan datang, sebuah suara renyah berkata dari ruangan. Berderak. Pintu terbuka. Pada saat itu, keduanya saling menatap. David hanya melihat Selena mengenakan piyama sutra longgar. 2 kancing di dadanya terlepas. Selena tidak mengharapkan David menjadi orang di depan pintunya. Saat itu, selalu Celia, karena David belum pernah mendekatinya sebelumnya. Karena itu, dia tidak merapikan dirinya dan membuka pintu dalam kondisi yang sama saat dia bangun. Bab 916. Namun, dia tidak peduli. Dia tidak menyukai pria lain selain David dalam hidup ini. Dia hanya akan membiarkan dia melihat. Bahkan jika David mendorongnya ke tempat tidur sekarang, dia tidak akan melawan. Dia bahkan mungkin bekerja sama dengannya. Ketika dia melihat David menatap dadanya, Selena sengaja membusungkannya. Hal ini membuat David kembali sadar. David membuang muka karena malu dan berkata, aku membuatkanmu semangkuk mie. Karena kamu belum bangun, aku membawanya ke atas untukmu. Makanlah selagi panas. Terima kasih, Selena berterima kasih setelah dia mengambil mangkuk itu. Sama-sama, aku akan pergi sekarang, sampai jumpa. Selamat tinggal. Saat dia melihat David pergi, Selena merasa sedikit terkejut. Saat itu, meskipun David akan memasak mie untuknya, dia selalu harus turun untuk memakannya. Ini adalah pertama kalinya dia membawakan makanan untuknya. Ini adalah perlakuan khusus Celia, tetapi dia harus mengalaminya hari ini. Ditambah lagi, Selena bisa merasakan perubahan sikap David terhadapnya dan perbedaan cara dia memandangnya. Bagaimana dia harus menggambarkannya? Dia memperlakukannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan ada kekaguman di matanya. Apakah dia menerima saya? Mata Selena berbinar. Dia tidak tahu itu karena David menemukan akhir mereka di timelin lain, yang menyebabkan perubahan sikapnya. Sore harinya, David, Celia, dan Selena duduk di ruang tamu. Ini bukan rumah Celia lagi. Sebaliknya, ini adalah villa puncak bukit di ibu kota. Orang tua Celia sudah kembali, jadi tidak pantas untuk terus tinggal bersama mereka. Jadi, David pindah ke akomodasi lain, dan Celia dan Selena juga mengikutinya.
Celia, Lena, aku perlu memberitahumu beberapa hal, David memandang keduanya dan berkata. Ayo, kami mendengarkan, jawab Celia. Selena tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia senang mendengar bagaimana David memanggilnya. Sudah begitu lama, dan dia akhirnya diakui oleh David. Sekarang internet bumi telah terhubung ke internet galaksi peradaban Stella, Anda dapat membaca berita tentang Bima Sakti saat Anda bosan. Bima Sakti, disitulah alien yang ingin mendominasi bumi tinggal. Celia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, itu tempatnya. Bumi juga bagian dari Bima Sakti, tapi kita berada di tepinya, jadi kita sangat jauh dari pusat Bima Sakti, jawab David. Tidak, alien itu jahat. Mereka ingin memperbudak semua penduduk bumi. Aku tidak akan pergi dan membaca tentang mereka. Celia membalas. Jelas, dia masih membenci Pavan yang mencoba memperbudak semua penduduk bumi. Celia, Bima Sakti itu seperti bumi yang telah diperbesar berkali-kali. Tidak semua alien itu jahat. Sama seperti di bumi, ada orang baik, orang jahat, dan juga penegak hukum. Kekaisaran Bima Sakti belum mengakui bumi, jadi kita, pada dasarnya tidak terdaftar. Itu sebabnya mereka berani mengambil tindakan terhadap kita. Namun, jika kita mendaftarkan bumi, tidak akan ada yang berani datang untuk mendominasi bumi. Betulkah? Tanya Celia tidak percaya. Tentu saja, bumi hanyalah sebutir pasir di alam semesta. Anda harus melihat dunia yang lebih luas di luar bumi. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Seperti di bumi, ada orang baik, orang jahat, dan juga hukum. Pelaksanaan, Kekaisaran Bima Sakti belum mengenali bumi, jadi pada dasarnya kita tidak terdaftar, makanya mereka berani menindak kami. Namun, jika kita mendaftarkan bumi, tidak akan ada yang berani mendominasi bumi. Betulkah? Tanya Celia tidak percaya. Tentu saja, bumi hanyalah sebutir pasir di alam semesta. Anda harus melihat dunia yang lebih luas di luar bumi. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ayo pergi, mari kita lihat seperti apa dunia alien itu, Miss Selena. Celia meraih Celia dan berlari ke atas. Dia tidak sabar untuk online untuk melihat dunia asing. Bab 917. Setelah Celia dan Selena pergi, David langsung menghubungi Mason. David memberitahunya tentang sinkronisasi internet bumi dengan internet Bima Sakti. Pada saat yang sama, ia mengadakan siaran langsung global melalui sistem dengan ponselnya. David tahu bahwa kata-katanya saat ini membawa beban paling berat di bumi. Keingintahuan manusia bisa membunuh kucing. Dia perlu menjelaskan sinkronisasi internet kepada orang-orang di seluruh dunia untuk menghindari kepanikan. Lagi pula, apa yang terjadi pada Pavan masih membuat trauma manusia di bumi. Mereka mungkin berpikir alien menyerang bumi lagi setelah melihat begitu banyak hal tentang hal-hal di luar bumi di internet. Segera, orang-orang di seluruh dunia yang berada di internet melihat wajah tampan David di ponsel atau komputer mereka. David mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. Pertama-tama, dia menyapa semua orang. Halo, semuanya, saya David. Kemudian, dia langsung ke topik, melewatkan omong kosong. Saya percaya semua orang telah menemukan bahwa sejak tadi malam, ada berbagai berita aneh di internet. Semua orang pasti bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sekarang, saya dengan sungguh-sungguh memberitahu semua orang bahwa berita itu akurat. Internet bumi telah terhubung ke internet Bima Sakti sejak tadi malam, dan mereka sinkron sekarang. Artinya, mulai sekarang, bahkan jika Anda duduk di rumah, Anda dapat mempelajari beberapa informasi dasar tentang Bima Sakti melalui internet. Bumi hanya setetes di lautan yang merupakan seluruh alam semesta. Dunia luar sangat luas. Planet kita berada di ujung paling ujung Bima Sakti, jadi Anda juga bisa menganggap Bima Sakti sebagai bumi yang telah diperbesar tak terhitung banyaknya. Waktu. Pada kenyataannya, alien juga terbagi menjadi makhluk baik dan jahat. Mereka juga memiliki hukum dan peraturan, jadi tidak semua alien memusuhi bumi. Kejadian terakhir hanya kecelakaan. Di masa depan, semua orang bisa mengobrol dengan alien dan belajar lebih banyak tentang mereka. Di masa depan, ketika Anda melihat berita dari Bima Sakti, tidak perlu membuat keributan. Bumi akan memasuki era antar bintang, dan kita semua akan menjadi saksinya. Kita harus bekerja keras, bela diri seniman adalah penguasa seluruh alam semesta. Beberapa seniman bela diri yang kuat bahkan dapat melintasi kekosongan fisik dan perjalanan di antara bintang-bintang. Jika kita ingin menunjukkan bumi tanpa diganggu, kita sendiri harus kuat. Oke, saya akan berhenti di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menemukannya langsung di internet. Internet mencakup segalanya, jadi saya yakin itu akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Selamat tinggal. Setelah David menyelesaikan penjelasan singkat tentang sinkronisasi internet, dia langsung mematikan siaran langsung. Bumi akan memasuki era antar bintang. Seniman bela diri yang kuat dapat melintasi kekosongan dan perjalanan di antara bintang-bintang. Dalam sekejap, orang-orang di seluruh dunia menjadi gila. Sekarang, pamor David di dunia telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia seperti dewa bagi semua orang sekarang. Oleh karena itu, tidak ada yang akan meragukan keaslian dari apa yang dikatakan David barusan. Banyak orang mulai terjun lebih dulu ke dunia online.
Mereka ingin memahami seperti apa dunia di luar bumi. David juga mulai mencari secara online situs di mana dia bisa membeli barang-barang. Yang paling penting saat ini adalah menghabiskan uang untuk meningkatkan kekuatannya. Bumi hanya akan lebih aman setelah dia meningkatkan ke peringkat kosmos. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk menemukan situs belanja. Setelah dia membuka untuk melihat, David hampir dibutakan oleh apa yang dia lihat. Sungguh menakjubkan apa yang dijual di situs ini. Mereka memiliki segalanya mulai dari senjata laser kecil dan meriam laser hingga kapal terbang besar dan pesawat luar angkasa. Situs web itu bahkan menjual Octagon Pavan. Namun, itu membutuhkan penyesuaian. Diperlukan deposit 50% terlebih dahulu, dan pembeli harus menunggu 1 atau setengah tahun untuk menerimanya. Mungkin banyak orang yang memesannya, sehingga pabrikan tidak bisa membuatnya tepat waktu. Mereka menjual senjata dan peralatan berat secara terbuka, dan Kekaisaran Bima Sakti tidak peduli, ya. David sedikit bingung. Karena Kekaisaran Bima Sakti begitu kuat dan mengatur seluruh ruang lingkup Bima Sakti, mereka seharusnya melarang ini, kan? Sebenarnya, David tidak tahu. Karena manusia di jantung Bima Sakti telah menjadi sangat kuat, senjata dan peralatan hanyalah pelengkap. Beberapa yang kuat, seperti David, dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet dengan tangan kosong. Bab 918. Senjata dan peralatan tidak berguna bagi mereka. Kekuatan pribadi adalah hal terpenting di sini. Manusia diasuh oleh ilmu pengetahuan sejak lahir untuk merangsang potensinya. Bahkan jika orang terlemah datang ke bumi, mereka akan tetap menjadi nomor 1 jika Anda tidak mempertimbangkan kasus khusus seperti David. Jadi, dalam hal ini, Bima Sakti tidak melarang penjualan senjata. Tentu saja, jika kekuatan senjata melebihi batas tertentu, orang biasa tidak akan bisa membelinya. Seperti senjata militer strategis seperti Octagon. Seseorang hanya bisa membelinya jika kekuatan tempur mereka dari kekuatan tempur keluarga mereka mencapai tingkat tertentu. David melihat harganya dan melihat bahwa Octagon hanya 200 juta galaksi dolar. Apakah itu sangat murah? Berdasarkan sistem, dia hanya bisa mendapatkan 1 poin mewah setelah dia menghabiskan 100 juta. Jadi, dia hanya bisa mendapatkan 2 poin mewah dari membeli Octagon. Adapun kendaraan dasar lainnya seperti pesawat ruang angkasa, mereka akan membutuhkan lebih dari 10 juta dolar galaksi. Dengan harga ini, David merasa seperti kembali ke bumi beberapa dekade yang lalu. Berapa banyak barang yang harus saya beli untuk menerobos ke peringkat kosmos? 10 miliar dolar galaksi. Bagaimana saya bisa menghabiskan semua itu dalam waktu singkat? David mencoba membuka tautan ke pesawat luar angkasa. Pesawat ruang angkasa itu dibanderol dengan harga 18 juta galaksi dollars. Ada juga serangkaian perkenalan yang menggambarkan pesawat ruang angkasa. David bahkan tidak melihatnya sebelum mengklik beli. Tiba-tiba, sebuah jendela muncul, meminta David untuk mendaftar dengan nama aslinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membeli barang itu. F***. David tidak bisa menahan diri dari kutukan. Sekarang, bumi masih belum terdaftar, jadi bagaimana dia bisa mendaftar dengan nama aslinya? Jika itu masalahnya, apakah itu berarti dia tidak akan bisa membeli apapun? David merasa ini semakin serius. Dia mencoba situs belanja lain, dan hasilnya tetap sama. Dia tidak bisa membeli apapun. Dia bahkan mencoba mendaftar secara acak, tetapi tetap tidak berhasil. Dia tidak bisa melewati tahap otentikasi sama sekali. Oh tidak, jika saya tidak bisa membeli apapun, maka saya tidak bisa mendapatkan poin mewah. Jika saya tidak mendapatkan poin mewah, bagaimana saya akan meningkatkan ke ranah lain? Saya kembali ke tempat yang sama lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? David ambruk di kursi. Dia pikir dia bisa membeli barang-barang dari Bima Sakti secara online untuk menghambur-hamburkan uang. Alamat bumi tetap disembunyikan oleh sistem, dan sistem itu adalah sisa dari peradaban tingkat dewa. Karenanya, David tidak khawatir mengungkap lokasi bumi. Dia tidak akan khawatir tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan. Dia bahkan berpikir bahwa dia bisa dengan cepat meningkatkan beberapa peringkat. Dengan begitu, dia tidak perlu takut pada siapapun lagi. Hebat, dia tidak bisa membeli apapun tanpa mendaftar dengan nama aslinya. Dia punya uang, tapi dia tidak bisa membelanjakannya. Bab 919. David tertekan untuk sementara waktu. Kemudian, dia mulai mencari online lagi. Kali ini, dia sedang mencari informasi tentang Kekaisaran Bima Sakti. David melihat-lihat untuk sementara waktu setelah dia pergi ke situs web resmi untuk Kekaisaran Bima Sakti. Tiba-tiba, ia menemukan layanan pelanggan online. Dia buru-buru mengkliknya, dan sebuah jendela muncul. David mencoba mengetik sesuatu dan mengirimkannya. Halo. Kemudian, dia menunggu dengan cemas. Segera, pihak lain menjawab. Halo, apakah Anda membutuhkan bantuan? David mengetik kalimat lain. Apakah Anda anggota staf pemerintah dari Kekaisaran Bima Sakti? Ya, ini adalah layanan pelanggan online dari Galaksi Peradaban Stella dari Kekaisaran Bima Sakti.
David bersemangat. Akhirnya, ia berhasil menghubungi anggota staf resmi Kekaisaran Bima Sakti. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Lanjutkan. Bagaimana planet hidup di tepi Bima Sakti yang belum terdaftar oleh Kekaisaran Bima Sakti diakui oleh Kekaisaran Bima Sakti? Maksudmu planet hidup asli? David membenci namanya, tetapi dia masih menjawab. Ya, planet hidup asli. Bagaimana Kekaisaran Bima Sakti bisa mengenalinya? Sudahkah Anda menemukan planet hidup asli, atau apakah Anda seseorang dari planet itu? Saya dari planet ini. Dalam hal ini, Anda perlu memberitahu kami lokasi planet dan menunggu personel resmi Kekaisaran kami untuk mengakuinya. Jika semuanya memeriksa, ada dua opsi. Pilihan pertama adalah kita akan menambahkan planet ke dalam Kekaisaran. Anda tidak perlu melakukan apapun, dan Anda akan menjadi planet warga negara kelas rendah di Kekaisaran. Anda bisa menikmati hak dan manfaat terendah dari Kekaisaran, dan Kekaisaran juga akan melindungi Anda. Namun, Kekaisaran akan mengirim seseorang untuk tinggal di planet ini untuk mengaturnya. Di sisi lain, untuk pilihan kedua, karena Anda dari planet ini, Anda dapat mengusulkan membeli planet ini dari Kekaisaran. Dengan begitu, Anda akan menjadi planet warga negara kelas atas. Selain itu, Anda akan menjadi kepala planet itu, dan Kekaisaran tidak akan mengganggu operasi apapun tentang planet ini. Plus, Anda hanya perlu membayar sejumlah uang setiap tahun untuk menikmati hak dan manfaat tertinggi dari Kekaisaran. Mata David menyala setelah penjelasan. Saya bahkan bisa membeli bumi. Bahkan Tuhan membantu saya. Saya hanya ingin tahu bagaimana saya harus menghabiskan uang. Saya akan membutuhkan sekitar puluhan atau ratusan miliar untuk membeli bumi kan? Itu semua poin mewah. David dengan cepat menjawab, dapatkah saya membelinya tanpa menunggu orang-orang Anda datang untuk memeriksanya? Kami berada di tepi Bima Sakti, dan agak jauh. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Jika kami tidak mengirim orang-orang kami tidak akan dapat mengkonfirmasi jika Anda mengatakan yang sebenarnya, dan kami tidak dapat menentukan harganya. Kita perlu menilai planet ini sesuai dengan nilainya. David merasa bahwa mungkin terlalu lama bagi staf Kekaisaran Bima Sakti untuk datang untuk mengkonfirmasi status mereka. Kecelakaan mungkin terjadi saat dia menunggu ini terjadi. Setelah dia memikirkannya, dia menjawab, apakah itu sah atau tidak? Bukan. Bisakah Anda menghargainya dengan nilai penilaian tertinggi? Saya telah bekerja di luar selama bertahun-tahun. Sementara saya bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan saya juga menghemat sejumlah uang untuk melindungi tanah air saya. Saya tahu itu berbahaya bagi sebuah planet yang belum diakui jika orang dengan niat buruk harus menemukan kami. Jika itu masalahnya, saya perlu melaporkan ini ke atasan saya karena saya tidak dapat membuat keputusan tentang ini. Bolehkah saya bertanya pada peringkat apa Anda sekarang? David menjawab, Peak Stellar Rank. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia tidak boleh menyembunyikannya lagi. Lagi pula, semakin kuat dia, semakin dia dihormati di dunia ini yang menghargai kekuatan. Selain itu, jika dia bisa membeli bumi, bumi tidak hanya akan menjadi planet warga negara kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti, dia bisa menerobos lagi dan mencapai peringkat kosmos. Dia sudah menahan diri ketika dia mengatakan dia berada di peringkat bintang puncak. Di sebuah planet besar di tengah-tengah Bima Sakti di sisi lain dari langit yang jauh. Bab 920. Seorang gadis muda menatap linglung di layar di depannya. Namanya Hyacin Astor, dan dia adalah anggota staf biasa dari stasiun layanan online Milky Way Empire. Baru saja, ketika dia menjawab pertanyaan dari seseorang yang mengaku berada di planet hidup pribumi, dia bertanya kekuatan tempur apa yang tidak diutarakan oleh orang itu. Tanpa diduga, jawaban pihak lain mengejutkannya. Peak Stellar Rank. Mataku tidak menipu aku, kan? Orang ini dari planet hidup asli ini sebenarnya adalah peringkat puncak bintang. Ini pasti fantasi. Dia telah bekerja di Kekaisaran Bima Sakti selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Bima Sakti sangat luas, dan beberapa planet hidup asli telah ditemukan. Namun, orang-orang di planet-planet itu bahkan tidak berada di peringkat satelit. Sangat jarang bagi mereka untuk dapat mencapai peringkat satelit. Oleh karena itu, peringkat bintang puncak bahkan lebih tidak pernah terdengar. Selain itu, ranker bintang puncak dapat dianggap sebagai salah satu makhluk kuat di seluruh galaksi Bima Sakti. Siapa yang berani menyerang planet ini ketika seseorang seperti ini ada di dalamnya? Ketika Hyacin kembali ke akal sehatnya, dia dengan cepat membalas David sebelum menghubungi atasannya. David tidak mendapatkan balasan dari pihak lain untuk waktu yang lama, jadi dia mulai khawatir lagi. Namun, kekhawatirannya jelas berlebihan. Seseorang dari planet hidup asli mengungkapkan bahwa ia memiliki kekuatan dari peringkat bintang puncak. Oleh karena itu, ia akan pantas mendapat perhatian dari Kekaisaran Bima Sakti, apakah itu benar atau tidak. Hyacin melaporkan berita itu kepada atasannya, dan atasannya segera melaporkan informasi tersebut ke atasan Kekaisaran Bima Sakti. David menerima balasan segera setelah itu. Harap tunggu, saya akan melaporkan situasi Anda ke atasan. David tidak memperhatikan bahwa balasan Hyacin menjadi lebih sopan. Baginya, peringkat bintang puncak sudah dianggap sebagai tembakan besar.
Meskipun banyak orang kuat ada di Kekaisaran Bima Sakti, Hyacin hanyalah anggota staf biasa. Tinggi atasannya baru saja memasuki peringkat planet, jadi dia mengubah cara dia membalas David. Yang kuat akan dihormati dimanapun mereka pergi. David menunggu sebentar sebelum dia mendapat balasan. Halo, apakah Anda ingin membeli planet Anda sendiri? David menjawab dengan gembira. Ya, apakah Anda yang dapat menyebut tembakan di Kekaisaran Bima Sakti? Ya, benar. Jika Anda ingin membeli planet Anda sesuai dengan informasi yang baru saja Anda berikan, Anda akan membutuhkan 30 miliar dolar galaksi, dan Anda perlu memberitahu kami lokasi yang tepat dari planet ini. Kita perlu menandai planet yang baru terdaftar di peta galaksi. Hanya dengan begitu dapat diakui oleh Kekaisaran. David tidak ingin mengungkapkan lokasi bumi karena dia merasa bahwa bumi akan terancam jika dia melakukannya. Namun, sepertinya dia harus mengungkapkannya tidak peduli apa sekarang. Dia tidak punya pilihan selain membalas. Baiklah, kami sudah terhubung ke internet Bima Sakti, jadi Anda harus dapat secara langsung mengkonfirmasi lokasi saya, kan? Anda sudah terhubung ke internet Bima Sakti. Bagaimana ini mungkin? Biasanya, setelah pendaftaran selesai, kami akan mengirim orang untuk membangun pangkalan sebelum Anda dapat terhubung ke internet Bima Sakti. Ini sebuah rahasia, tidak bisakah saya menjawab? Tentu saja, ini akan lebih mudah seperti ini. Kami hanya perlu menentukan lokasi Anda, mengekstrak informasi dasar Anda melalui internet Anda, dan kemudian Anda dapat mentransfer uang ke akun Kekaisaran. Baik. Setelah David menjawab, dia menyalakan sistem dan berhenti menyembunyikan lokasi bumi. Terakhir, bolehkah saya sangat sombong untuk bertanya apakah Anda benar-benar telah mencapai peringkat bintang puncak? Ya, itu benar. Baik, saya akan segera menyelesaikan formalitas untuk Anda. Bab 921. Setelah David menonaktifkan fungsi sembunyikan sistem, Departemen Pengawasan Jaringan Kekaisaran Bima Sakti dengan cepat mengkonfirmasi lokasi bumi. Mereka juga terkejut melihat di peta galaksi seberapa jauh bumi dari jantung Bima Sakti. Mereka sekarang agak percaya bahwa David adalah peringkat bintang puncak. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk terhubung ke jaringan yang begitu jauh tanpa sumber daya keuangan dan material yang sangat besar. Departemen Pengawasan Jaringan Empire Bima Sakti akan memantau seluruh jaringan Bima Sakti, tetapi mereka tidak mengetahui kapan David menghubungkan keduanya. Itu agak menakutkan. Mereka ingin sekali mempelajari rahasia bumi. Mereka ingin mencari tahu bagaimana bumi terhubung dengan jaringan Bima Sakti dari bumi, dan mereka juga ingin tahu apakah David adalah Peak Stellar Ranker. Bagaimanapun, seseorang dari planet hidup asli yang bisa naik ke peringkat bintang puncak sangat berharga. Kekaisaran Bima Sakti pasti tidak akan membiarkan bakat ini pergi. Namun, mereka hanya memperoleh beberapa informasi dangkal yang dengan sengaja dirilis David. Dia tidak ingin Kekaisaran Bima Sakti untuk memahami segala sesuatu tentang bumi, terutama berita tentang kedatangan dan penahanan Pavan di bumi serta segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, sistem memblokir berita di sekitarnya dan Pavan. Produk peradaban tingkat dewa berada di luar imajinasi peradaban level 3. Departemen Pengawasan Jaringan Empire Bima Sakti tidak dapat menemukan petunjuk tentang hal ini sama sekali. Namun, semakin misterius David, semakin banyak perhatian yang akan dibayarkan oleh Kekaisaran Bima Sakti kepadanya. Segera, bumi terdaftar dan terdaftar di peta galaksi Kekaisaran Bima Sakti. Sekarang menjadi planet warga negara kelas atas dari Kekaisaran Bima Sakti. David juga mentransfer 30 miliar dolar galaksi langsung ke akun Kekaisaran Bima Sakti. Transaksi lengkap. Mulai sekarang, David adalah kepala bumi, dan bumi berada di bawah perlindungan Kekaisaran Bima Sakti. Bahkan jika keluarga Tufin tiba di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun ke bumi karena sekarang menjadi planet warga negara kelas atas. Status planet hidup asli dan planet warga negara kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti benar-benar berbeda. Yang satu adalah properti yang tak ternilai yang tidak ingin dimiliki siapapun, sementara yang lain adalah planet hidup yang diakui oleh Kekaisaran Bima Sakti. Itu memiliki pendukung yang kuat, jadi tidak ada yang berani memiliki ide tentang hal itu. Namun, meskipun prosedurnya sudah berakhir, David masih perlu pergi ke Kekaisaran Bima Sakti untuk melaporkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa melakukan ini setelah keluarga Tufin tiba. David tidak akan nyaman jika dia meninggalkan bumi sekarang. Semuanya segera diproses, dan David melihat panel sistem sambil menyeringai. Dia telah memperoleh 300 poin mewah. Tuan rumah, David Liddell. Saldo, 99.999.700.000 galaksi dollars. Tubuh, level stellar 10+. Pikiran, level stellar 10+. Combat, peringkat parsial kosmos. Keterampilan tempur, Void Punk Entry Level Plus Air Cruising Slap Entry Level Plus Evil Splitting Sword Technique Entry Level Plus. Keterampilan, kedokteran tradisional kuno Pakar Plus. Poin mewah, 300. Dengan tambahan 300 titik mewah ini, beberapa perubahan terjadi dalam sistem. Ada tombol plus pada tubuh, pikiran, keterampilan tempur, dan kolom keterampilannya, yang berarti dia dapat meningkatkannya sekarang.
Jika dia menambahkan poin mewah ke tubuh, dia akan memiliki terobosan lain dan naik langsung ke peringkat kosmos. David akan tak terkalahkan bahkan di jantung Bima Sakti ketika dia mencapai tahap ini. Dia segera mengklik tombol plus di belakang tubuh. Jendela muncul. Apakah Anda yakin ingin meningkatkan tubuh? Peningkatan ini akan menelan biaya 100 poin mewah. Tentu saja, David mengkonfirmasi. Kemudian, David perlahan merasakan perubahan dalam tubuhnya. Setengah jam kemudian, David melihat sistem lagi. Tuan rumah, David Liddell. Saldo, 99.999.700.000 galaksi dollars. Tubuh, kosmos level 1+. Pikiran, level stellar 10+. Combat, peringkat kosmos pemula. Keterampilan tempur, Void Punk entry level plus Air Cruising Slap entry level plus Evil Splitting Sword Technique entry level plus. Keterampilan, kedokteran tradisional kuno Pakar plus. Bab 922. Poin mewah, 200. 200 poin mewah tersisa. David menghabiskan 90 poin mewah untuk menaikkan tubuhnya ke kosmos level 10. Kemudian, dia menggunakan 100 poin mewah lainnya untuk meningkatkan kekuatan pikirannya ke kosmos level 1. Setelah itu, dia terus menghabiskan 10 poin mewah terakhir yang dihabiskan untuk kekuatan pikirannya. Tubuh David segera mencapai kosmos level 10, dan kekuatan pikirannya mencapai kosmos level 2. Selain itu, pertarungannya juga mencapai puncak peringkat kosmos. Namun, dia akan membutuhkan 1000 poin mewah untuk terobosan berikutnya. Ini sedikit merepotkan. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan membeli semua planet yang disebutkan orang tua itu. Setelah ini, dia akan mendapatkan lonjakan poin mewah lainnya. Dia hanya bisa mencari mereka setelah bumi aman. Seorang puncak kosmos ranker dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Tufin. Jika mereka berani datang, David akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Dia tidak akan menahan diri terhadap siapapun yang berani memiliki ide tentang bumi. Karena dia tidak khawatir tentang bala bantuan keluarga Tufin, maka tidak perlu menjaga Pavan. David dengan jelas mengingat apa yang dikatakan orang tua itu. Pavan dari garis waktu itu makmur setelah menanam tanda budak di bumi. Selain itu, ia bahkan memenangkan posisi Master of the Milky Way dan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Bima Sakti. Juga, ketika lelaki tua itu secara paksa membuka sistem ketika dia berada di ambang kematian, Pavan telah melangkah lebih jauh. Pavan adalah karakter utama dari garis waktu itu, tetapi semuanya dibangun di atas rasa sakit abadi penduduk bumi. Karena itu, David berpikir akan lebih baik untuk merawat Pavan sesegera mungkin untuk menghindari insiden yang tidak terduga. Bagaimanapun, hubungan antara kedua belah pihak tidak dapat diperbaiki lagi. 3 hari kemudian, David meminta semua orang di planet ini untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara, dengan konten pemungutan suara menjadi keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan Pavan. Hasil akhirnya adalah bahwa 100% orang setuju bahwa Pavan harus menjadi persembahan penguburan bagi hampir 100.000 orang yang meninggal di bumi. Tidak ada yang akan mengambil risiko kutukan universal dan memilih untuk membiarkan Pavan hidup dalam menghadapi kebenaran semacam ini yang menyangkut setiap manusia di bumi. Jika ada yang tahu tentang ini, orang itu akan ditenggelamkan oleh kutukan semua orang. Hasil ini persis seperti yang diinginkan David. Karena itu, David tidak ragu lagi. David membawa Pavan yang panik ke reruntuhan kota yang dihancurkan oleh meriam laser. David merasa sedikit sedih ketika dia melihat kota yang dulu ramai yang sekarang telah menjadi reruntuhan. Hampir 100.000 orang telah musnah di sini, tidak meninggalkan apapun. Manusia biasa benar-benar rentan dalam menghadapi peradaban maju. Entah mereka ditanam dengan tanda budak, memaksa anak dan cucu mereka untuk dikendalikan selamanya tanpa pernah bisa membebaskan diri darinya, atau langsung dihancurkan, tanpa meninggalkan jejak. Alien-alien ini tidak mempedulikan nyawa manusia, jadi mereka pantas dibunuh. Pavan berlutut di reruntuhan. Dia punya firasat buruk setelah David membawanya ke sini karena dialah yang menghancurkan tempat ini. Namun, dia tidak percaya bahwa David akan membunuhnya. Dia telah menyampaikan pesan tentang bumi kembali ke keluarga, dan penyelamatan akan datang. Kecuali jika David tidak peduli dengan planetnya, dia tidak akan membunuh Pavan. Apakah David orang seperti itu? Tentu saja tidak. Jika tidak, dia tidak akan membawa Pavan ke sini. Mungkin David ingin dia bersujud dan meminta maaf kepada orang mati. Pavan akan bersujud dan meminta maaf demi hidupnya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Ketika keluarganya tiba, dia akan membuat puluhan miliar penduduk bumi berlutut di depannya untuk membersihkan rasa malunya. Saat Pavan memikirkan hal ini, hatinya yang cemas terasa jauh lebih baik. Bersambung.